Akhirnya, salah satu program nggak bergunanya Anies menuai perhatian orang se-Indonesia Raya. Naturalisasi sungai. Anda familiar kan dengan istilah itu? Ya, laga Anies yang tidak mau melanjutkan program normalisasinya yang digagas oleh Gubernur Jokowi dulu demi gengsi saat kampanye, Anies membuat program yang menurutnya terinspirasi dari negara Singapura dan juga Jepang, yaitu naturalisasi kali. Hasilnya, Jakarta tetap banjir dan makin menjadi-jadi. Dan yang memprihatinkan, entah ini bagian dari naturalisasi ala Anies atau bukan, seorang warga Matraman, Jakarta Timur ditemukan tewas di aliran Sungai Kapuk Muara, Jakarta Utara. Korban tewas akibat terperosok di toilet saat buang air di toilet apung yang dibangun di pinggiran Sungai Ciliwung. Sekali lagi, di atas jamban yang dibuat di pinggiran Kali Ciliwung, Jakarta. Sekali lagi, di atas tempat BAB ala kadarnya yang dibuat berderet di atas bantaran Kali Ciliwung, daerah ibu kota lama, Jakarta. Berita yang sangat miris. Berita yang bikin saudara-saudara kita menangis. Ini kabar yang sangat tragis. Ini kondisi yang sangat ironis. Semua karena gubernurnya Anies. Tarik Bambang! Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia. Oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, apa kabar Sobat Waras Indonesia? Ya, karena yang nonton konten-konten saya biasanya rata-rata memang waras. Karena kalau yang kena penyakit kadal gurun, biasanya baru lihat judulnya aja langsung dislike. Tapi nggak ada salahnya kita sapa juga. Halo sobat-sobat gurun semua. Gimana setelah kafir-kafirin kita-kita? Apa masih ada rencana misalnya mau mengkafir-kafirkan gubernur yang membiarkan warganya yang cuma mau buang air aja sampai bertaruh nyawa? Ya enggak lah ya. Namanya aja gubernur seiman, seia, sekata. Biar kata nggak bisa kerja, tapi kalian pasti tetap cinta padanya. Apalagi ada alokasi dana buat ormas dan komunitasnya. Aman dong ya. Ya, oke. Ini banyak banget ya. Banyak banget komentar via YouTube dan juga WhatsApp Oposisi 69 FM di episode kemarin yang bahas Ustazah fenomenal. Sekarang mendapat sebutan Ustazah KDRT. Ada lebih dari 3.000 komentar di YouTube, Facebook, Instagram saya, dan juga sosmednya 2045 TV. Dan tentu tidak semua bisa kita bacakan. Tapi saya dan kawan-kawan redaksi senang banget. Terima kasih banget atensinya. Semoga semua bisa nonton sampai habis di tiap episodenya ya. Kritik dan keripik kami tunggu ya. Ya, kritik dan keripik. Ya, sampai dengan episode ke-50 nanti, tiap episode kami akan bagi satu t-shirt yang desainnya eksklusif banget dari Oposisi 69. Dan akan kita bagi pada akhir bulan ini, akan mulai kita kirim. Karena kan tiap kali pengumuman kita minta ukurannya, dan ukurannya beda-beda tentunya. Desainnya sama, ukurannya beda-beda. Akan kita kirim akhir bulan nanti bareng semuanya. Jadi kurang lebih ada 24 t-shirt akan dibagikan ke seluruh penggemar yang menang. Karena memang caranya mudah, kami bakal pilih satu komentar yang cerdas, lugas, dan juga lucu, atau yang biasa kita sebut sebagai komentar terbletak. Jadi silakan komen dan share tayangan ini, siapa tahu kaos keren bakal jadi milik Anda. Tarik Bambang! Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Ya, sekarang saatnya baca atensi dan juga komentar pendengar ya. Oke, kita cek dulu. Ya, banyak ini yang masuk. Bahkan ada yang nanya juga, Bang gimana tai lalatnya udah sembuh belum? Tai lalat gua nggak sakit. Ya, biasa kan saya udah posting di IG saya. Ini tuh memang PR banget ya kalau kita punya tai lalat di daerah-daerah kumis gini, kalau potong pasti berdarah. Dan ini kalau berdarah tuh lama banget, bisa 2 jam, 3 jam baru kelar. Ya, tapi sekarang saatnya baca komentar. Yang pertama dari
Claudio Adebak katanya nontonin Oposisi 69 FM serasa nonton stand up comedy. Iya, serasa nonton stand up comedy, senyum-senyum dan ketawa sendiri. Ya, ini ada cerita, ada cerita. Ini beneran. Dulu kan ada stand up comedy Kompas ya, ada Suci itu kan. Suatu hari saya lagi di Surabaya, saya dengar ada audisi di Surabaya. Nah, saya cek dulu jurinya siapa. Ternyata salah satu jurinya adalah teman saya, Cak Lontong. Cak Lontong itu teman saya. Nah, itu saya mau iseng-iseng mau ngeprank. Jadi saya daftar, karena onsite saya daftar, keterima. Saya dapat urunan berapa, gitu. Saya maju dengan topi dan sebagainya. Nah, saya impersonate Ebit GAD waktu itu, dan baru juga naik ternyata Cak Lontong tahu dan bilang, wah ini mah nggak aci katanya. Karena memang sebenarnya saya pengen ketemu Cak Lontong aja, dan juga Pak De Indro waktu itu. Itu ada sedikit cerita tentang stand up comedy yang pernah saya ikuti tapi nggak jadi. Yang kedua adalah Kang Onoy. Ini Onoy apa Ondoy? Onoy ya. Berkat sering nonton Oposisi 69 FM, makanku jadi banyak lah. Yalah, nggak gitu juga. Ya, jadi jangan jadi alasan nonton saya jadi makannya banyak. Kalau banyak aja. Yang ketiga dari Wulan Kristi. Dari Belanda saya penonton setia acara ini. Walah, apa kabar Belanda? Kumaha damang? Semoga negeri tercintaku Indonesia damai, sejahtera dalam perlindungan Tuhan. Amin, terima kasih ya. Yang keempat adalah seru nonton Oposisi 69 FM sambil mandi. Sambil mandi. Salam dari Bali. Waduh. Dari siapa nih? Gung Buana. Cowok apa cewek ini? Kalau cowok nonton gua sambil mandi, aduh, Anda menang komentar terbletak. Ya, selamat buat Gung Buana untuk komentar bletak kali ini. Silakan hubungi admin Oposisi 69 FM di WA 0822 345 345 J70 ya. Dan jangan lupa satu buat t-shirt Oposisi 69 FM yang keren buat Anda. Ini. Mana? Ini dia. Ya. Oke. Baik. Di hari Senin yang cerah ini kita bakal bahas Metropolitan Rasa Hutan. Tarik Bambang. Tujuan cari masalah rawan, urus saja masa depan. Ya, tentu duka mendalam kita bagi korban yang tewas. Dan kalau ini terjadi di luar negeri, gubernur pasti sudah mundur karena malu atau malah harakiri. Di Jakarta berbeda, ada kejadian seperti ini yang menyebabkan warga tewas karena menggunakan toilet apung di pinggiran sungai. Gubernurnya santai. Anies sudah nggak fokus urus warga, dia sibuk urus agenda pribadinya. Naik sepeda untuk keperluan capres, ya. Ucapan Imlek untuk keperluan capres. Promosi stadion JIS atau JIS itu untuk keperluan capres. Apa? Toilet apung. Itu urusan Wagub. Kasihan Pak Wagub ya, urusannya toilet. Ya, padahal kejadian celaka jatuh lalu tenggelam di toilet apung ini bisa dihindari. Kalau saja Anies mau melanjutkan apa yang pendahulunya lakukan. Kejadian ini bisa saja tak terjadi. Dulu, Ahok melanjutkan program normalisasi sungai digabung dengan program rumah susunnya. Memindahkan warga di bantaran kali ke apartemen. Nyewa sangat murah. Kalau nggak salah harganya 150.000 per bulan gitu. Ini rusunnya lengkap. Tinggal masuk. Toilet tentu lebih bermartabat. Syaratnya satu, pindah dari bantaran sungai dan mau menjaga rusunnya dengan baik. Ahok memuliakan warga Jakarta yang dipinggirkan atau yang terpinggirkan. Ahok tidak rela warga tinggal seperti di hutan. Anies lain lagi. Kalau Ahok melanjutkan program normalisasi Pak Jokowi, Anies mau punya program sendiri. Karena gengsi. Gak mau kalah dengan Gubernur Jokowi dan Basuki. Gengsi dulu gedein. Baru soal action pikir nanti. Kejadian. Program naturalisasi cuma omongan. Bukti manfaat dari program mahal itu juga nggak kelihatan. Jakarta masih kebanjiran, air masih berkeliaran, warga masih deg-degan, apalagi kalau hujan, antara mau ngungsi atau mau main perahu-perahuan. Iya,
Program naturalisasi Anies ini digarap juga nggak jelas. Sudah kelar atau belum? Kali mana saja yang udah natural? Juga nggak ada yang tahu. Senyap. Konon, naturalisasi itu adalah hasil nyontek kali-kali yang ada di Singapura dan Jepang. Yang secara budaya dan geografis jelas berbeda. Naturalisasi itu mengembalikan habitat menjadi alami, natural. Yang saking naturalnya, sampai airnya jernih, pepohonan kanan kiri subur, batu-batu alam di dasarnya sampai kelihatan. Ikan mas, ikan patin, ikan bawal, ikan nila, sampai ikan sapu-sapu berenang dengan ceria. Itu semua cuma ada di buku cerita ya. Karena naturalisasi ternyata cuma dagangan kampanye aja. Bagaimana ceritanya, Bong? Kok kota metropolitan masih bingung? Ada yang buang air di Jamban Apung. Dan sangat berbahaya karena pinggir Kali Ciliwung. Tarik Bambang! Mando telur colok bertobat. Oke. Ya. Anies termakan omongannya sendiri. Karena Anies tidak mau merelokasi warga bantaran kali. Sebenarnya Anies mau, tapi malu. Karena takut dihajar 48% warga yang tidak memilihnya dulu. Jadi ya udah, terlanjur basah. Daripada malu, mending warganya BAB di pinggir kali dulu. Pernah pada September tahun lalu, diam-diam Anies menggunakan jurus Ahok mengatasi problem hunian liar. Diam-diam Anies merelokasi warga Karetengsin yang menghuni tanah aset Pemprov DKI Jakarta. Mereka pun dipindah ke rusun dengan menyewa. Persis yang dilakukan oleh Ahok. Nah, pemilih Anies boleh saja nggak suka Ahok. Tapi ketahuilah bahwa dibanding kemampuan Ahok soal mengelola kota, Anies jelas nggak ada apa-apanya. Buktinya, soal yang hampir selalu menjadi masalah kota-kota di Indonesia yaitu relokasi hunian, Anies diam-diam menjiplak cara Ahok tanpa merasa malu. Itulah kalau pemimpin modalnya bacotnya melebihi kemampuan teknis. Iya. Sebenarnya sih gini ya, sebenarnya sebentar ini intermezzo aja. Sebenarnya saya paham kenapa Anies nggak terlalu tertarik dengan soal jamban apung atau toilet apung ini. Jadi gini, biasanya kepala daerah yang backgroundnya itu akademisi, dosen atau misalnya pendidik, biasanya nih ya, nggak semuanya tapi biasanya mereka tuh sangat seneng dengan yang namanya selebrasi, sangat seneng namanya, ada apa ya penghargaan, meresmikan, itu seneng banget, sangat seneng. Buktinya Anies, proyek JIS aja itu belum selesai, Anies sudah berapa kali datang, cek sound, ya kan? Dites juga dengan azan, dicek juga, dia main bola juga di situ. Pendek kata, JIS itu sudah diuji coba oleh Anies sebelum diresmikan. Nah, sekarang bayangkan kalau proyek itu namanya toilet apung atau jamban. Anies kesulitan nanti dalam rangka mencoba meresmikan. Gimana mau cek sound di jamban? Mungkin suaranya agak stereo ya, blung-blung misalnya gitu. Kita nggak tahu. Saya juga membayangkan kalau di balai kota Anies bingung ngadepin masalah, dia panggil 67 penasehatnya. Ya, dibarisin satu-satu. Lalu mereka dibekali dengan selembar kertas dan pulpen, disuruh menjawab atas satu pertanyaan. Ya, Anies nanya misalnya begini, apa yang harus gubernur lakukan soal toilet apung? Lalu masing-masing menjawab dalam selembar kertas yang disiapkan. Setelah jawaban selesai, kertas dilipat dan diberikan ke Anies. Lalu Anies mulai membaca satu persatu usulan 67 orang penasihatnya tadi. Hasilnya, ini kira-kira ya imajiner saya. Hasilnya 67 orang tadi, 2 orang penasihatnya bilang, maaf, saya kurang paham masalah ini. Ya. Lalu 60 orang lainnya bilang, japri aja Ahok, dia tahu caranya. Ini ironis sekali ya. Jakarta sebagai kota metropolitan, kok warganya masih menggunakan toilet di atas Kali Ciliwung? Apakah ini termasuk kearifan lokal? Luar biasa. Bikin stadion megah. Gelar balapan berbiaya triliunan. Warganya meninggal kejeblos toilet, lalu kecemplung kali, hanyut hingga tewas. Anies sering membuat Jakarta menjadi tertawaan warga provinsi lain. Tarik Bambang. Aku ngerti.
tekan. Ya, berita duka ini membuktikan Jakarta sekarang tidak peduli dengan sanitasi masyarakatnya. Tapi untuk gelaran Formula E yang nggak jelas itu malah mereka mau menyiapkan 4.000 toilet bahkan berstandar internasional. Sakit nggak sih jadi warga miskin di Jakarta? Kalau sudah begini, masih pada ingat nggak soal ayat dan mayat yang mengantar Anies berkuasa? Ya, menurut saya, Anies memang hanya fokus ke ambisi pribadinya. Kalau soal infrastruktur, ya sekedar jalan Tamrin dan Sudirman aja. Soal bangunan, ya cukup stadion sepak bola. Yang kira-kira bisa buat kampanye. Itu yang jadi prioritasnya. Proyek-proyek nggak populis, buat apaan? Mikirin jamban warga, lah itu terlalu manusiawi. Mikirin warga pinggir kali, itu biar jadi tugas gubernur pengganti. Ngurus banjir yang datang hampir tiap hari, salahin aja Jokowi. Enak kali kau ini, Anies. Kau suruh kami pilih kau, setelah kau jadi, kau permainkan hati kami. Kau seperti terlihat begitu rakus, tapi warga tak kau urus. Ini cuma masalah kakus dan rumah dari kardus. Sebal kami lihat wajah kau yang ketus. Kau buat harapan kami pupus. Ini nyata, Nis. Bukan seri selayangan putus. Lalu dengan kondisi ini, masih ada aja yang ajukan petisi. Ada 8.000 kadrun yang mengisi. Minta supaya pemindahan ibu kota nggak jadi. Mereka ini nggak paham. Masih ada 200 juta rakyat yang minta ibu kota segera dipindahkan. Mungkin yang menolak ibu kota pindah ke Kalimantan adalah mereka yang kepentingannya di Jakarta belum kesampaian. Atau takut kalau reuni kejauhan. Atau karena mereka takut demo ke ibu kota baru itu karena ibu kota baru bakal dirawat dan dijaga oleh saudara-saudara kita ratusan suku Dayak di sana. Yang jelas NKRI dan cinta Pancasila. Yang nggak perlu kekuatan baliho imam besarnya. Saran saya buat Pak Anies, soal toilet apung terutama, ikuti saja cara Pak Ahok. Manusiawikan warga, hilangkan gengsi, relokasi warga mumpung masih ada sisa waktu. Pindahkan mereka ke rusun sewa murah. Udahlah, nggak usah malu ikut caranya Pak Ahok. Kan Pak Ahok juga udah punya kerjaan sendiri. Atau begini, Pak Anies mundur sekarang supaya bisa konsentrasi nyapres. Kan sekalian biar nggak kecipratan kasus-kasus yang lagi dibidik KPK. Cari aman, Pak. Ya, demikian Oposisi 69 FM. Jangan lupa share, komen, dan subscribe ya. Salam Oposisi 69, jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Tarik Bambang! Wah, isu jadi santapan. Iya. Tak ada solusi, semua ratapan. Selamat hari Senin. Pusing dengan ucapan. Gaspol. Lupa. Melawasi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh, sial. Semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia. Oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan. Cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan.